Pemirsa, terbuka. Itulah amaran putusan yang disampaikan Mahkamah Konstitusi atas gugatan sistem pemilu. Di sisi lain, Hakim Konstitusi membalas manuver Denny Indrayana dengan melaporkannya ke organisasi advokat karena dianggap merugikan institusi Mahkamah Konstitusi. Dan informasi ini juga akan mengantarkan kita ke penghujung Metro This Week untuk edisi kali ini. Saya Anggi Asibon, mewakili rekan-rekan yang bertugas pamit. Sampai jumpa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Itulah putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan sistem pemilu. Amar putusan dari penjaga benteng terakhir konstitusi itu diapresiasi wakil rakyat. Dengan kejelasan hari ini, maka kita berharap proses tahapan pemilu bisa terus bergerak dan yang namanya aspirasi, ya, kemudian proses demokrasi rakyat terus berlanjut dengan baik. Saya kira pada hari ini sudah terjawab, beberapa hari kita menunggu semuanya apa gerangan dalam putusan ini, dan ternyata putusan baru saja diketok palunya oleh majelis dan kita dengarkan secara bersama. Ada hal menarik bahwa terlepas dari kekurangan masing-masing, sistem tertutup dan sistem terbuka, Ini pastinya sambutan gembira ada di seluruh partai. Oke? Gembira semua, Gerindra, Golkar, Gerindra, dan semua Gerindra. Dan saya yakin PDI pun yang sangat dewasa dan matang, sungguh pun dissenting, dia pun gembira karena ini pilihan demokrasi. Hadir putusan Mahkamah Konstitusi yang begitu luar biasa, begitu fenomenal, harus kita akui ulasannya begitu komprehensif, menjadi bagian daripada pengayaan dalam konteks kehidupan hukum, khususnya hukum ketatanegaraan dan demokrasi. Pada prinsipnya kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ini. Kami pastikan ini merupakan bagian daripada peradaban hukum dan pengayaan serta penguatan demokrasi. Kekhawatiran sebagian besar pihak termasuk bocoran yang sempat disuarakan mantan Wamenkumham Denny Indrayana akan berubahnya sistem pemilu telah ditepis oleh MK. Namun lantaran merasa dirugikan dengan dampak bocoran yang dilakukan Denny, Hakim Konstitusi sepakat melaporkannya ke organisasi advokat. Kami Mahkamah Konstitusi, agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana berada. Oke? Jadi itu sedang disiapkan, mungkin minggu depan akan disampaikan laporan, biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak. Yang kedua, kita juga sedang berpikir bersurat, karena dia juga terdaftar sebagai advokat di Australia. Ini sedang mempelajari bagaimana cara menyurati yang terkait dengan ini. Tapi nanti biar organisasi advokat yang menilai sikap itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang ada diskusi, perlu nggak kita melaporkan ke polisi, ke penegak hukum. Nah, kami di Mahkamah Konstitusi memilih sikap tidak akan melangkah sejauh itu. Biarlah polisi yang bekerja, karena toh kami dengar dari beberapa media sudah ada juga laporan terkait dengan ini. Lalu apa respon mantan Wamenkumham era SBY itu atas balasan yang dilakukan MK? Saya berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi ya. Saya pikir tadi yang disampaikan oleh Profesor Saldi Isra mewakili kelembagaan MK itu pilihan-pilihan yang bijak
terutama pada bagian tidak masuk ke wilayah pelaporan ke polisi, pemidanaan. Jadi menurut saya menganggap ini sebagai soal etis dan lain-lain, mari kita bicara. Model pengawasan publik dalam bentuk berbagai macam cara, ya, salah satunya yang saya lakukan, itu justru harus dilihat sebagai apa yang sering kita sebut sebagai meaningful participation. Khusus untuk MK menjadi lebih urgen lagi, karena putusan MK begitu dibacakan tidak punya ruang upaya hukum lain dan langsung mengikat atau yang dikenal dengan istilah final and binding. Nah, apakah ini kemudian dianggap pelanggaran etik atau tidak? Ya, bukan saya yang menilai. Kalau saya mengatakan ini bagian dari advokasi publik. Benarkah cuitan yang dibuat Denny Indrayana di media sosialnya itu menjadi salah satu faktor game changer yang sebelumnya digembar-gemborkan akan memutuskan sistem pemilu tertutup? Saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Denny mengubah permainan. Jadi karena sebelum Mas Denny men-tweet pernyataan berkaitan dengan tanda kutip rumor mengenai sistem proporsional tertutup yang akan diputuskan oleh MK, itu kita mendengar banyak sekali pembicaraan di elit bahwa MK kemungkinan besar akan mengeluarkan pernyataan persis seperti yang Mas Denny sampaikan. Memilih wakil rakyat sudah dipastikan bukan dengan cara gambling, tapi gamblang memilih. Sudah sepatutnya pula parpol menyajikan caleg-caleg pilihan yang berkualitas.